Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisandi. Saya dari jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari logika, mata kuliah logika. Itu ada 2 soal. Yang pertama adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Dan soal yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logika falasi tersebut. Mungkin langsung saja nomor 1 kita jawab. Jadi term itu saya akan memberikan contoh 3, yaitu term universal, term partikular, dan term singular. Term universal adalah merujuk pada semua anggota dari suatu kelas atau kategori. Kemungkinan kita untuk membuat generalisasi yang luas dan memahami konsep secara menyeluruh. Contohnya adalah semua manusia memiliki hak untuk hidup dengan martabat. Yang nomor 2 adalah term partikular, term yang merujuk pada beberapa anggota dari suatu kelas atau kategori. Kemungkinan kita untuk memahami keragaman dan kompleksitas dalam suatu konsep. Contohnya adalah beberapa komunitas telah berhasil mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Dan yang term singular merujuk pada suatu anggota dari suatu kelas atau kategori. Kemungkinan kita untuk memahami keunikan dan karakteristik individu. Contohnya adalah Albert Einstein adalah seorang ilmuwan yang revolusioner dalam bidang fisika. Nah, soal yang kedua adalah bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat menghambat kita mencapai kebenaran dan keadilan. Berikut adalah contoh-contoh sesat pikir. Yang pertama ada ad hominem, itu menyerang karakteristik atau kepribadian seseorang daripada argumen mereka. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia memiliki latar belakang yang berbeda. Dan yang kedua ada strawman. Strawman membuat argumen yang lemah atau tidak akurat tentang lawan bicara, lalu menyerangnya. Contohnya, kamu ingin menghapus semua aturan kan? Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah false dilemma. False dilemma ini menyajikan pilihan yang terbatas dan tidak akurat, yang dapat membatasi kemampuan kita untuk membuat keputusan tepat. Contohnya, kamu harus memilih antara kebebasan atau keamanan. Untuk cara menghindari logical fallacy itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah berpikir kritis, dan yang kedua adalah mengembangkan empati, yang ketiga adalah mencari informasi, yang keempat adalah menggunakan logika, dan yang kelima adalah mengakui keterbatasan. Demikian jawaban saya untuk tugas 1 dari soal logika ini. Ada lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.